Pakar telematika Raul Suryo mengungkap masih menemukan kejanggalan baru saat diperlihatkan ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Jokowi, dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Senin, 15 Desember 2025. Sebelumnya, Raul Suryo bersama 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Raul mengikuti gelar perkara bersama 2 tersangka lainnya, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dalam gelar perkara yang berlangsung sekitar 6 jam itu, Raul mengaku sempat diperlihatkan ijazah Jokowi oleh penyidik. Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun 1985. Dalam forum tersebut, sempat terjadi perdebatan dengan tim hukum pelapor. Mantan Menteri Olahraga itu menyebut dokumen ijazah itu tak boleh disentuh dan hanya ditunjukkan sekilas. 1. Ragukan foto. Kejanggalan pertama terkait dengan pas foto yang berada di ijazah Jokowi. Dia meragukan bahwa foto tersebut dicetak pada tahun 1980-an. Keraguan Raul berasal dari kualitas tinta serta kertas yang digunakan untuk mencetak foto tersebut. Menurutnya, foto terlihat terlalu tajam dan baru untuk dokumen yang diklaim diterbitkan pada era 1980-an. 2. Ada garis. Selanjutnya, kejanggalan kedua terkait adanya sebuah garis di bagian kiri ijazah Jokowi. Menurut Raul, hal tersebut tidak lazim ikut tercetak di sebuah ijazah. Raul menduga munculnya garis tersebut lantaran ijazah Jokowi yang disita penyidik Polda Metro Jaya itu adalah cetakan baru. 3. Logo UGM. Raul Suryo juga menyoroti logo UGM yang menurutnya memiliki perbedaan warna pada ijazah lulusan kampus tersebut lainnya. Menurut Raul, warna logo UGM berwarna emas. Hal itu diketahuinya setelah melihat ijazah milik beberapa lulusan UGM lainnya. Sementara, Raul menyebut warna logo UGM di ijazah Jokowi tidak seperti itu. Selain itu, sambungnya, warna logo UGM di ijazah mantan wali kota Solo itu juga tidak memudar meski telah dicetak sejak 40 tahun lalu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu pun semakin yakin bahwa ijazah Jokowi yang disita penyidik adalah cetakan baru. 4. Emboss dan watermark. Kejanggalan keempat menurut Raul yakni terkait watermark dan emboss di ijazah Jokowi. Dia mengungkapkan watermark di ijazah Jokowi tidak sama dengan ijazah dari lulusan UGM lainnya. Raul juga menduga bahwa emboss di ijazah ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu hanyalah citra. Raul membawa sejumlah dokumen pembanding, termasuk ijazah Universitas Gadjah Mada, UGM, tahun 1985 yang disebut satu angkatan dengan Jokowi. 5. Cetakan berbeda. Kejanggalan terakhir yang ditemukan Raul terkait dengan cara ijazah Jokowi dicetak. Ia mengatakan berdasarkan contoh ijazah lulusan UGM lain yang dilihatnya, proses cetak diawali dengan tulisan dan dilanjutkan dengan logo UGM. Namun, Raul mengungkapkan ijazah Jokowi dicetak dengan proses sebaliknya. Ngotot, yakin palsu. Dengan segala kejanggalan baru yang ditemukan, Raul semakin yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Ia juga mengklaim memiliki penjelasan terkait pihak-pihak yang pernah menampilkan ijazah itu di publik, termasuk melalui media sosial dan tayangan televisi. Pada kesempatan yang sama, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa turut mengungkap barang bukti lainnya yang ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya yakni transkrip nilai Jokowi. Menurutnya, transkrip nilai Jokowi yang disita penyidik tidak sama dengan milik lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 lainnya. Tifa mengatakan transkrip nilai Jokowi tidak dilengkapi beberapa hal seperti tanda tangan dekan dan pembantu dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selain itu, nilai Jokowi semasa kuliah juga tidak lengkap. Ditambah, Tifa menyebut bahwa transkrip nilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ditulis tangan. Diketahui sebelumnya, PN Kota Solo menjatuhkan putusan sela dalam sidang gugatan terhadap ijazah Jokowi melalui mekanisme citizen lawsuit, Selasa, 9 Desember 2025. Perkara nomor 211G 2025 PNSKD ini diajukan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dalam perkara tersebut, Jokowi ditetapkan sebagai tergugat I, tergugat 2 yakni Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, dan tergugat 4 adalah Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Humas PN Solo, Subagio menyebut,
Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa, 23 Desember 2025 dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Jumat, 7 November 2025. Penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster. Penetapan ke-8 tersangka dalam kasus ini dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama ada 5 orang dan klaster kedua ada 3 orang. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadillah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dijerat dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut, dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UITE. Sementara klaster kedua, yakni Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tilzia Tia Suma dikenakan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang ITE. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.